Saya mau nanya nih, kebetulan ada Pak Pendeta di sini. Wah. Sebenarnya ada sedikit, saya juga ini, dulu juga saya bingung kok orang Kristen punya Tuhan 3 ya. Punya Tuhan, kalau setelah itu kita bilang Trinitas. Ya. Nah, rupanya di Al-Maidah 116 itu dibilang bahwa kita tuh orang Kristen bertuhan kepada Allah, Maria, Isa, dan Maria. Ya. Dari situ makanya orang-orang Islam banyak menganggap bahwa kok manusia dituhankan, mempersekutukan Tuhan. Ya, sebenarnya kalau boleh dijelaskan sedikit mengenai itu gimana Pak Pendeta? Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya buat Pak siapa tadi? Bane ya. Terima kasih banyak ya, bisa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang baru dipilih ya di masa tua mereka ya menjadi seorang pengikut Kristus atau laskar Kristus di akhir zaman ya. Dan saya percaya mereka akan dipakai terus oleh Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang cendekiawan. Amin. Untuk membela dan meluruskan apa yang salah. Baik, seperti yang saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa saya sangat bersyukur ada di tengah-tengah mereka karena para murtadin ini orang-orang hebat bagi saya. Karena apa yang mereka alami belum tentu saya mengalaminya ya. Mereka terancam hidup mereka, terancam jiwa mereka, mereka ditinggalkan oleh keluarga hanya karena meninggalkan iman lamanya. Dan ini hal yang luar biasa sekali kalau saya renungkan ya, dibanding dengan saya sebagai orang Kristen sejak lahir, Pak. Ya, jadi saya pikir saya tidak pernah diusir oleh keluarga, ditolak oleh keluarga. Tetapi kalau para murtadin ini bisa melewati semuanya itu, saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Haleluya. Nah, sesuai dengan pertanyaan daripada Pak Bane tadi soal tentang pernyataan ya dari Al-Quran sebenarnya itu surat mana tadi? Al-Maidah 116. Al-Maidah 116 ya, 116 sampai 117 kalau nggak salah. Dia bilang, "Hai Isya, apakah engkau berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah." Ya, sehingga dengan itu kita diserang bahwa Kristen itu punya 3 Tuhan, menuhankan manusia, mempersekutukan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, pertama sekali saya kasih pengertian buat Pak Bene bahwasanya sebenarnya ayat itu salah kaprah. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang Kristen tidak pernah ada yang menuhankan Maria, Pak. Ya, kalau ayat itu, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Itu sangat salah. Dan itu tidak ditunjukkan kepada orang-orang Kristen. Tidak ditunjukkan kepada pengikut Yesus Kristus. Tapi ditunjukkan kepada Nasrani. Nah, hal ini mungkin baru tahu ya. Saya tidak setuju jika ada teman-teman di luar sana mengatakan bahwa Kristen itu sama dengan Nasrani. Ya. Saya bantah habis-habis itu. Nanti akan ada season saya memang membahas ini. Ada masalah di sana. Oke, jadi kenapa saya tidak setuju dengan demikian? Kata Nasrani dengan Kristen. Nasrani sendiri, teman-teman sekalian, itu aliran sesat kekristenan atau dianggap sebagai bidah, sekte sesat ya di Arab Saudi yang dibawa oleh pendeta Waraka bin Naufal. Ya, luruskan kalau sana nanti Bang Effendi, disitulah baginda Rasulullah ya Muhammad itu konsultasi ya tentang apa yang diwahyukan oleh Jibril kepadanya kepada pendeta Waraka bin Naufal. Nah, dia ini adalah seorang Nasrani, Pak. Dia Nasrani yang mempersekutukan Tuhan memang karena dia percaya bahwa Maria itu adalah ibu ya, Tuhan ibu. Tuhan ibu ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Sementara Kristen atau Kristian tidak menuhankan Maria. Nah, jadi ayat itu sangat salah dan saya sering katakan mau salah kaprah, salah menuduh, salah memfitnahnya gitu loh. Ya, jadi sebenarnya itu tidak diarahkan kepada orang Kristen, tetapi diarahkan kepada Nasrani. Maka jangan suka, Pak, kalau Bapak dikatakan sekarang, oh Pak Bene sudah jadi Nasrani. Mentah-mentah saya bukan Nasrani, tapi saya Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Haleluya. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Pak Bene, saya mau katakan kepada kita bahwasanya orang-orang Kristen seperti yang kita bahas dari awal tadi, sering ada framing bahwa orang Kristen itu berjuang untuk menghancurkan Islam dan mengkristenisasikan ya orang-orang yang bukan Kristen. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat itu tuduhan-tuduhan tanpa bukti sebenarnya, tuduhan palsu. Karena pada dasarnya kita ini
menyampaikan kebenaran ya. Kita hanya bercerita kok. Ibarat saya bercerita dengan Ibu Lucy dan juga Pak Bene, ya cerita soal iman. Jadi saya dikatakan di situ sedang mewartakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Yaitu Injil. Nah, apa itu Injil? Yaitu tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang nantinya saudara kita di sebelah menganggapnya sebagai Isa Al-Masih. Ya, walaupun pada dasarnya secara pribadi nanti di sesi lain kita akan bahas, saya tidak setuju Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus ya. Ya, tetapi di sesi lain, ya sesi lain. Tetapi kita ikut alur pikiran mereka. Betul. Ya, nah jadi kalau mereka katakan bahwasanya kita melakukan kristenisasi itu sangat salah sekali. Tapi kita menyampaikan kebenaran, kita memberitakan, memang ada ayatnya walaupun itu dikatakan oleh Ustadz Agustan sebagai obat kuat, ya obat kuat itu yaitu amanat agung ya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena kata Ustadz Agustan, Bu, ya Pak Bene, dia katakan begini, orang Kristen itu tidak lebih daripada orang-orang yang impoten, yang tidak akan bereaksi kalau tidak ada obat kuat. Nah, apa itu obat kuatnya? Yaitu amanat agung. Dan ini sangat menista kekristenan ya. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir yang saya mau sampaikan ke Pak Bene, juga ada banyak orang salah mengerti tentang Injil. Ya, mereka berkata kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Zabur, kepada Taurat. Oke, tetapi banyak saudara kita di luar sana tidak paham tentang Injil. Mereka berpikir bahwa Injil itu sebuah kitab yang kedemuk jatuh dari langit, Pak, lalu diserahkan kepada Nabi Isa atau Yesus Kristus, lalu Yesus Kristus mengajarkannya. Itu salah. Ya, itu sangat salah. Tetapi Injil dalam kekristenan adalah tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus atau tentang kehidupan Isa Al-Masih itu, mulai dari kelahirannya, mujizatnya, pelayanannya, pokoknya 3,5 tahun pelayanannya. Jadi dia berumur 33,5 tahun di muka bumi ini untuk mewartakan kebenaran, untuk menunjukkan jalan yang lurus itu yang dicari-cari tadi, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dia datang ke dunia ya untuk mengambil rupa yang sangat hina. Ya, bahkan dia tidak terpandang seperti kita ini karena dia sangat hina sekali, dan itu jelas sampai hari ini dia diolok-olok. Kok Tuhan berkolor? Ya, tapi mungkin itu sebuah penghinaan, sebuah lelucon bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, itu sesuatu hal yang merupakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Amin. Jadi teman-teman sekalian, ya Injil tidak berbicara dengan sebuah buku, tapi Injil berbicara tentang pribadi Yesus Kristus ya. Nah, ada yang bertanya ini Bu Lucy, kalau begitu kenapa ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes ya? Jadi ada 4 Injil ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini orang-orang yang menurut saya kurang pengetahuan ya, kurang pergaulan ya, saya katakan demikian. Jadi karena terlalu membencinya kepada orang Kristen, tidak mau bertanya sehingga tidak mengerti ya, tidak mengerti tentang apa yang disampaikannya. Ya, padahal kalau kita lihat, kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya dimuat atau dibukukan ya tentang riwayat kehidupan Tuhan Yesus Kristus selama ada di dunia 33,5 tahun. Ya, jadi itu yang dituliskan oleh kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kenapa berbeda-beda? Seakan-akan kontradiksi. Bukan kitab dari Allah, bukan kitab dari Tuhan yang benar ya. Padahal itu sangat keliru juga kalau mereka menuduh seperti itu. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena keempat Injil ini mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, tentang Injil ya, kita bicara tentang Injil teman-teman sekalian. Tapi saya sampaikan dari Al-Quran tadi karena ada yang tuduhan tadi, Pak. Ya, ada tuduhan karena kita beranjak dari apa yang dipertanyakan oleh Pak Bene tentang surat Al-Maidah 116 ya. Nah, jadi teman-teman sekalian begini. Kenapa bisa berbeda-beda seakan-akan kontradiksi? Semua itu ya karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda, Bu. Antara Markus, Lukas, Yohanes itu. Ya, contoh posisi saya seperti begini ya. Bang Effendi ceritakan tentang kehidupan saya yang di sebelah sini, yang Bang Effendi bisa lihat Sebelah kanan. di sebelah kanan. Jadi bisa lihat ada bahu saya, ada pipi saya, ada tulang pipi saya, ya kan? Ada jenggot saya mungkin di sini, ada kumis saya sebelah di sini, alis mata saya di sini, rambut saya separuh. Jadi Bang Effendi nggak bisa ceritakan yang ada di sebelah kiri saya. Tapi yang bisa menceritakan tentang sebelah kiri saya adalah Pak Bene, dan Ibu Lucy bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda lagi.
Nah, jadi kalau seandainya ada 4 orang yang menilai saya dalam posisi saya berdiri seperti ini, teman-teman sekalian, atau berduduk seperti ini, maka mereka akan menceritakan tentang apa yang mereka lihat secara berbeda. Tetapi inti pembahasan mereka, inti yang mereka ceritakan adalah tentang pribadi saya. Demikianlah kenapa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbeda-beda. Tetapi tujuannya satu, saling melengkapi sehingga dia disebut sebagai kitab sinoptis. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan buat teman-teman semua. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua dan terutama buat kita yang ada di Injil Habagat saat ini.